Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi dengan Ustazah Amel dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai materi, mari kita berdoa dengan membaca isti'adzah wa basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan pekan ketiga ini, kita akan belajar bagaimana praktik, eksperimen, eksplorasi, membuat sebuah percobaan, serta bagaimana cara atau bagaimana langkah-langkah menulis teks laporan. Untuk eksperimen kali ini, kita akan belajar bagaimana praktik menanam hidroponik. Ya. Sebelumnya kalian sudah tahu ya hidroponik itu seperti apa, karena di sekolah itu sudah ada medianya. Oke, Ustazah akan menayangkan sebuah video tentang percobaan bagaimana cara membuat hidroponik. Simak baik-baik dan pahami bagaimana langkah-langkah membuatnya. Bayangkan saja yang sedang melakukan percobaan ini adalah kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu Widinugro dari Hidroponikpedia. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sistem hidroponik yang paling sederhana menggunakan box buah bekas. Jadi yang perlu Anda siapkan adalah box buah bekas. Anda bisa mendapatkan atau membelinya di toko buah. Harganya kira-kira sekitar 4.000. Box buah ini akan kita gunakan untuk menanam menggunakan sistem hidroponik. Bagian bawah box buah ini kita pakai sebagai penampung air nutrisinya atau bak nutrisinya. Lalu bagian atas ini akan kita pakai sebagai penopang tanaman atau penopang netpotnya. Jadi nanti kita perlu melubangi bagian atas ini untuk menaruh netpot atau pot tanaman. Sebelum kita melubangi bagian atasnya, terlebih dahulu kita lapisi untuk baknya atau bagian bawahnya menggunakan plastik supaya air tidak tembus keluar. Di sini saya menggunakan plastik musa sebagai pelapis bagian bawahnya. Jadi caranya adalah kita pasang saja di bagian bawah. Setelah bagian bawah kita lapisi menggunakan plastik, lalu kita akan melubangi bagian atasnya. Kita singkirkan terlebih dahulu bagian bawah. Selanjutnya kita akan melubangi bagian atas ini. Untuk jumlah lubangnya dan jarak tanamnya menyesuaikan dengan apa yang akan kita tanam. Pada praktek kali ini saya akan menanam pakcoy, jadi saya akan membuat lubang ini dengan jarak antar lubangnya kira-kira 25 cm. Dan setelah saya ukur jumlah total lubangnya nanti akan menjadi 6 lubang. Jadi nanti akan ada di sudut-sudut ini sudah saya beri tanda. Kita tinggal melubangi. Untuk melubangi box buah ini kita menggunakan kawat yang sudah kita buat melingkar seperti ini. Untuk diameternya menyesuaikan dengan netpot yang kita pakai. Jadi di sini saya menggunakan netpot ukuran 5 cm, maka lingkaran yang saya buat menggunakan kawat ini sebesar 5 cm juga. Caranya adalah dengan memanaskan kawat ini lalu kita tusukkan ke dalam box buahnya.
Setelah bagian atas kita lubangi, sekarang kita masukkan air ke dalam bak atau bagian bawah dari box buah ini. Kita tuang air hanya setengahnya saja, jangan sampai penuh. Setelah kita isi dengan air, lalu kita tutup menggunakan box buah bagian atasnya, dan sudah siap dipakai untuk memindah tanam dari tahap persemaian. Di sini saya akan memberikan contoh pindah tanam pakcoy. Yang perlu Anda siapkan adalah netpot yang sudah dikasih flanel. Di sini saya sudah mempunyai semaian pakcoy yang berumur kira-kira 10 hari. Mari kita pindah tanam. Setelah kita masukkan ke dalam pot, lalu kita taruh ke dalam sistem hidroponik ini. Demikian tadi tutorial cara membuat sistem hidroponik menggunakan box buah bekas. Sekarang kita tinggal menunggu perkembangan dari tanaman ini. Setelah kalian melakukan percobaan hidroponik tersebut, maka wajib untuk melakukan laporan berupa teks. Apa saja langkahnya? Bagaimana langkah-langkah dalam menulis laporan tersebut? Yang pertama adalah tulis tujuan. Tujuan di sini adalah mengapa kalian melakukan percobaan tersebut. Tujuannya untuk apa? Oke. Tujuan di contoh video yang tadi ya, dalam dunia pertanian, tanaman hidroponik jadi inovasi yang diklaim mampu menghemat air tanpa perlu menggunakan media tanah. Menanam tanaman hidroponik sendiri sebenarnya sama seperti menanam sayur pada umumnya. Jadi dalam tujuan ini, ungkapkan tujuan kalian. Ya, tujuannya salah satunya, saya membuat hidroponik karena ingin menghemat air, ingin menggunakan media-media yang super murah, tanpa menggunakan media tanah, seperti itu. Tujuan kalian membuat hidroponik juga menjadi hiasan untuk di rumah. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, ungkapkan tujuannya apa dalam melakukan percobaan tersebut. Langkah selanjutnya adalah kalian tulis alat dan bahan. Alat-alat apa yang diperlukan dan bahan-bahan apa yang digunakan. Seperti itu. Alat dan bahan yang digunakan dalam hidroponik ini, yang pertama tunas tanaman, ya. Jelas tunas tanaman ini adalah hal yang paling penting. Seperti itu. Yang kedua, media hidroponik. Di praktek yang tadi menggunakan styrofoam, tapi kalian bisa menggunakan juga botol-botol plastik bekas atau menggunakan pipa seperti itu, ya. Selain styrofoam, menggunakan netpot
rock wool, dan flanel. Seperti itu. Nah, kalian bisa menggunakan bahan-bahan lain yang ada di rumah kalian, ya, dengan harga yang terjangkau. Seperti itu. Setelah itu, bahan yang ketiga adalah air dan vitamin. Nah, vitamin ini untuk si tanaman ini bisa tumbuh dengan baik, seperti itu, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat alat-alatnya. Ini ada rock wool untuk nanam tunas tanamannya. Ini net pot, ya, untuk meletakkan tanamannya. Dan ini adalah flanel. Flanel ini tujuannya untuk menyerap air, ya, kepada tanaman, seperti itu. Tapi silahkan kalian jika ada, kalau misalkan mau praktek di rumah, kalian gunakan media-media yang ada saja, yang lebih terjangkau, seperti itu. Langkah selanjutnya, langkah-langkahnya, yang pertama, langkah-langkah dalam membuatnya, lubangi kotak styrofoam sebanyak 9 lubang, tanam dengan jarak 15 cm antar lubang. Kotak styrofoam dilapisi plastik. Setelah itu, masukkan air ke dalam media hidroponik. Kemudian pindahkan tunas tanaman yang diletakkan di net pot dan kemudian diletakkan menempel pada rock wool. Nah, itu langkah-langkah tadi, ya, langkah-langkah bagaimana si tanam itu akan ditanam. Oke, hasil. Nah, jadi kalian dalam membuat teks itu harus menulis hasilnya, ya. Apa sih hasil dari percobaan tersebut? Nah, setelah melakukan percobaan, dihasilkanlah tanaman hidroponik yang hemat air, praktis karena tak perlu disiram tiap hari, dan juga cocok dan indah sebagai tanaman yang menghiasi rumah. Nah, ternyata setelah melakukan percobaan, hasilnya begitu memuaskan, begitu praktis. Seperti itu, ya. Tidak perlu kalian pergi ke sawah, capek-capek, panas-panasan. Kalian bisa menanam hidroponik ini di rumah, ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Kesimpulannya, ya. Kesimpulan yaitu tanaman hidroponik memang hemat air dan merupakan inovasi bagus dalam dunia pertanian. Jadi, setelah kalian melakukan percobaan, disimpulkanlah secara keseluruhan hasil dari riset yang kalian coba itu. Ternyata memang tanaman hidroponik itu hemat air dan inovasi bagus dalam dunia pertanian, ya. Karena hidroponik ini bisa menjadi hiasan bagi rumah kalian, seperti itu. Oke, tugas untuk pekan ini kalian cukup mencatat atau meresum materi yang sudah sampaikan. Mungkin untuk pekan ketiga ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah sampaikan dengan baik. Oke, sudah tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.